Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Sebelumnya perkenalkan saya, Azila Alia Zahra. Dari 12A1 akan merangkum materi tentang ijtihad. Pengertian ijtihad. 1. Secara bahasa, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran untuk menetapkan suatu hukum. 2. Istilah Imam Al-Ghazali, usaha sungguh-sungguh dari seseorang mujtahid untuk mengetahui atau menetapkan hukum-hukum syariah. Dan yang ketiga yaitu status hukum. Hasil ijtihad berstatus zonni, yang berarti mengandung kemungkinan benar yang besar, namun tetap ada kemungkinan salah. Hukum melakukan ijtihad. Ulama membagi hukum ijtihad menjadi 3. Yang pertama, wajib ain. Bagi orang yang diminta fatwa tentang peristiwa yang sedang terjadi dan dikhawatirkan kepastian hukumnya akan hilang jika tidak segera diputuskan. 2. Wajib kifayah. Jika masih ada mujtahid lain yang bisa melakukan ijtihad, jika salah satu sudah melakukan, maka gugur kewajiban yang lain. 3. Yaitu sunnah. Melakukan ijtihad untuk masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Syarat menjadi mujtahid. Seorang mujtahid harus memenuhi syarat tertentu. Di antaranya, yang pertama, syarat umum: balik, berakal sehat, kuat daya nalar, dan benar-benar beriman. 2. Syarat pokok: memahami Al-Quran, sunnah hadis, serta maksud-maksud hukum. Dan yang ketiga yaitu syarat penting: menguasai bahasa Arab, ilmu fikih asbabun nusul, dan mengenal kondisi masyarakat sekitar. Fungsi dan urgensi ijtihad. 1. Al-rujuk, kembali, mengembalikan aliran Islam kepada Al-Quran dan sunnah dari interpretasi yang kurang relevan. 2. Al-ihya, kehidupan, menghidupkan kembali semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga, al-inabah, pembenahan, membenahi ijtihad ulama terdahulu yang mungkin sudah tidak sesuai dengan konteks zaman sekarang. Bentuk-bentuk ijtihad. Beberapa metode ijtihad yang dijelaskan. Yang pertama, kesepakatan para mujtahid tentang hukum syariat setelah Rasulullah wafat. Contohnya, Abu Bakar sebagai khalifah. 2. Menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkannya pada masalah lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki persamaan sebab atau sifat. Contohnya, narkotika dikiaskan dengan kamar. 3. Menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak ada dalil spesifik yang melarang atau memerintahkannya. Dan yang keempat, berdasarkan kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak dilarang oleh syariat. Wilayah ijtihad. 1. Masalah qot'ih, masalah yang hukumnya sudah pasti dan tidak boleh diijtihadkan lagi. 2. Masalah zanniyah, masalah yang hukumnya belum jelas dalilnya atau belum disinggung secara spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, catatan: ijtihad akan batal jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Cukup sekian rangkuman materi ijtihad dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata.